pasti gitu kan ya, kapan datangnya. Makanya bagi seorang mukmin itu harus senantiasa siap gitu kan ya. Bukannya siap makamnya saja ya. Kita siapkan makamnya. Ya kita siapkan kalau yang meninggal mah kumaha nu hirup we gitulah di mana. Cuma dipersiapkan segala sesuatunya karena amal apa yang akan kita bawa ya, amal apa yang kita akan persiapkan gitu kan ya. Ya sedikit walaupun terus ngereyuh ya, continue itu lebih baik ya. Surat masuk ke surat apa Al-Fajr ya? Belum. Sabihis. Ya. Malam yang dibaca apa? Tadi teh Mutaffifin. Terus Al-Buruj ya. Al-Buruj. Dikit lagi. Baik, kita tetap ya kita rutinkan taklim ini ba'da subuh ini hanya sekedar sharing saja ya. Mudah-mudahan dengan sharing ilmu seperti ini lebih menguatkan. Terkadang ilmu harus diulang ya, harus diulang, diingatkan lagi gitu kan ya. Ini suasana Ramadan sudah mulai nih, suasana Ramadan. Suasana ya gitu kan ya Ramadan. Nanti sahur ngumpul di sini ya. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, kita baca ya bab hadis Rasulullah. Itu diperiksa Pak. Apa tuh? Wah itu sakit kakinya. Kenapa? Dibawa ke rumah sakit Sumedang. Kenapa Pak? Kaki waktu batul kan udah. Injak ke dalam. Oh, ada luka kan? Di kiri Pak. Varises. Oh varises itu. Kemana? Varises. Suka kram Pak. Ya juga. Karena nggak Pegel ya. Tapi udah banyak Pak. Dikit ya. Suka kelihatan juga Kelihatan. Varises itu kalau dari sininya Pak mau perbanyak makan toge juga bagus. Jadi untuk antisipasi ininya. Jadi kita kurang vitamin E satu. Jadi Pak itu varises juga. Saya dari kecil sama konsumsi toge itu senang yang baik mentahnya atau itu toge itu bagus. Walaupun kita ada varises tapi dia tidak sakit gitu. Ya semua orang varises itu kan urat timbul kan urat timbul. Semua orang tuh ada varises. Bagus itu berbanyak makan toge itu. Bagus sih insyaallah. Jadi pengukuran itu. Kalau dulu saya varises suka kram, justru kalau main bola sedikit kram. Ya itu efek varises kena orang. Macam-macam toge-nya Pak. Toge yang bengkok jangan toge lurus. Jadi mana kan toge kan bengkok. Togo ya. jadi togut itu sama mana togut ya. Togut itu ya yang senantiasa bengkok ya. Toge itu bengkok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin waktu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sanaus suasana cukup dingin beberapa hari ini, tapi tidak mengurangi kehadiran kita ke Masjid Al-Aqsa ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dilanjut kita ngobrol ya, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Insyaallah 50 hari ke depan ya kita akan bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan,
bulan yang penuh ampunan ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, sampai usia kita di bulan Ramadan, dan kita juga bisa memaksimalkan mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, dengan ibadah ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa di bulan Ramadan ini tidak banyak kendala, tidak banyak hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan dalam beribadah, dalam ibadah di bulan Ramadan ini ya. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, sekarang kita masuk babul istirja ya, bab tentang istirja. Jadi istirja itu ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan ya. Jadi tahlil ucapan la ilaha illallah seperti itu ya. Nah, di dalam kehidupan suatu kemestian, suatu keniscayaan bahwa hidup ini senantiasa ada dalam ujian-ujian ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Jadi dina bahasa Arab ya, dina Quran mah ujian itu kadang menggunakan kata bala, musibah, terus iqab, fitnah, juga azab nih. Jadi siksa ya. Nah, ini tentunya Al-Qur'an menggunakan seperti di sini wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan bala, timpakan, uji. Ini pakai huruf taukid, wala nabluwannakum. Jadi artinya suatu kemestian. Ada para ulama mengatakan bala itu sesuatu keniscayaan. Kalau musibah itu musibah juga artikan ujian kan, Mbak ya. Ujian musibah ini lebih bersifat karena faktor kelalaian manusia gitu kan ya. Apa yang musibah menimpa karena tangan-tangan kalian gitu kan ya. Kalau iqab juga itu siksa ya, itu lebih bersifat nah, kita pernah hari sebelumnya dibahas bahwa ujian, musibah itu bagi orang-orang beriman itu ada sebagai penghapus dosa dan juga sebagai untuk mengangkat derajat, meningkatkan keimanan. Nah, saya pernah Pak Odang pernah menyampaikan tentang kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kaitan dengan musibah yang ditimpakan gitu kan ya. Kata Rasulullah, wal nafsi walladzi nafsin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikana ayab as'alaikum iqam. Wah, ini iqam ya. Jadi demi diriku yang ada dalam genggamannya, kekuasaannya, aku perintahkan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Aku perintahkan kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Aw la yusikana, kalau kamu acuh tak peduli, ayab as'alaikum, aku utus iqam, timpakan kepada kalian gitu kan ya. Kemudian apabila kalian berdoa la yustajab lakum, aku tidak akan mengijabah. Dengarkan jahit. Ini kayak gitarolis, kayak suara gitarolis. Dengarkan baru nih. Oke. Jahit. Nah, jadi ini kaitan amar ma'ruf nahi munkar. Memang kalau dikaitkan Ustaz. Jadi kata Rasulullah, aku perintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kamu acuh terhadap amar ma'ruf nahi munkar, maka aku timpakan ayam as'alaikum iqab. Ini tidak menggunakan bala ya, tapi iqab. Iqab itu suatu lebih bersifat pelajaran gitu kan ya. Kalau azab itu siksa ya, siksa. Iqab. Jadi aku timpakan iqab. Siksa musibah gitu. Musibah tina asoba sih ya. Jadi kembali ke ayat ini dulu. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal zu'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi suatu kemestian aku uji dengan sesuatu rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa. Nah, di sini wabasyiris shabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu?
tadi alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini dianjurkan ungkapan istirja ini, Bah. Jadi di saat ditimpa sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, maka ungkapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi, sungguhnya kita milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu yang diperintahkan ya untuk mengucapkan kata-kata istirja. Jadi ungkapan innalillahi ini untuk semua sesuatu yang sesuatu yang bukan hanya kaitan dengan kematian saja maksudnya. Nah, kemudian bab doa indal musibah, bab doa. Jadi doa indal musibah ketika ditimpakan musibah. Ini hadisnya pakai musibah, Bah. Bala, tidak ikob, tidak fitnah. Fitnah juga ujiannya, bala, musibah, ikob, fitnah, gitu kan. Nah, kemudian kan inna ajwajakum auladakum fitnah. Sesungguhnya pasangan hidup dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Ya. Bab du'ai, babul du'ai indal musibah, bab doa ketika ditimpa musibah. Hadisnya begini. An Ummi Salamah qalat atani Abu Salamah yauman min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kaulan sarartu bihi qala, dia berkata la yusibu ahadan minal muslimin musibatan fayastarji'u, kemudian beristirja inda musibatihi summa yaqulu, kemudian Allahumma azirni fi musibati wahlufli bi khairi minha illa fa'ala dalika bihi. Qalat Ummi Salamah fahafidtu dalika minhu falamma tuwfiya Abu Salamah istarja'tu. Aku juga beristirja, fakultu, aku katakan Allahumma ajirni fi musibati wahlufli bi khairi minha summa raja'tu ila nafsi wa qultu min aina li khairun min Abi Salamah fa abdalani Allahu bi Abi Salamah khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dari Abu Salamah gini, jadi Ummu Salamah ini istrinya Abu Salamah, gitu kan ya. Dari Ummi Salamah, jadi atani Abu Salamah, Abu Salamah datang. Artinya datang ke rumah min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kepulangan dari Rasulullah. Jadi maksudnya setelah berkunjung dari Rasulullah, Abu Salamah datang ke rumah, kemudian dia mengatakan faqala laqad, faqala yang katakan laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan, suatu ucapan, suatu ajaran, pelajaran sarotu yang aku bergembira dengannya, gitu ya. Dia mengatakan la yusibu ahadan minal muslimin, la yusibu tidaklah distimpa musibah ahadan, salah seorang minal muslimin dari seorang muslim, musibatun suatu musibah fayastarjiu inda musibatihi. Fayastarjiu, kemudian tadi mengucapkan istirja ketika mendapatkan musibah, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Summa yaqulu, kemudian disambung dengan berdoa pada Allahumma azirni fi musibati wahlufli bi khairi minha. Jadi apa artinya? Allahumma ya Allah ajirni, berikanlah pahala, berikanlah ganjaran kepadaku fi musibatihi, pada musibah, fi musibati, pada musibahku ini, wahlufli, dan gantilah bi khairi minha, dengan yang lebih baik. Jadi sekali lagi waktu iman rahimakumullah, di saat kita diuji ya, menimpa musibah kepada kita, entah itu kematian ataupun misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya suatu benda atau musibah yang datang, kan kadang-kadang tidak diundang ya.
banjir, longsor gitu kan banyak. Kita berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma azirni fi musibati wa akhlif li khairin. Ya Allah, berikanlah kebaikan, pahala kepadaku pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya musibah untuk orang lain gimana ya? Allahumma azirna fi musibatina gitu kan ya. Ya Allah Allahumma azir, ya Allah berikanlah pahala kepada mereka gitu kan ya, kepada kami ya, kepada Allahumma azirnakum ya gitu ya, berikanlah pahala kepada mereka pada musibah yang mereka, dan berikanlah ganti kepada mereka dengan yang lebih baik gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kalau ma'azir ini kan untuk sendiri ya. Tapi diawali tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kesadaran bahwa itu kan di saat ada meninggalkan ucapan innalillahi itu kan bukan hanya sebatas lisan ya nih. Itu ungkapan kepasrahan total, pengakuan yang sangat kita milik Allah, akan kembali kepadanya gitu. Berarti artinya semua itu titipan gitu. Nah, kata Ummu Salamah kata Abu Salamah katakan, jadi aku mendengar dari Rasulullah tidak ada yang menggembirakanku kecuali suatu ucapan. Dia mengatakan tidaklah seorang muslim ditimpakan musibah kemudian mengucapkan istirja, kemudian disambung dengan doa tadi Allahumma azri fi musibati wahluf li bi khairin minha, illa kecuali fa'ala dalika. Amalan itu akan mendapatkan Allah akan menggantikan dengannya. Qolat. Nah kemudian Ummu Salamah kemudian Ummu Salamah berkata, fahabittu dzalika minhu, aku hafal betul dua itu darinya. Falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika meninggal wafat Abu Salamah suaminya ya, istarja'tu, aku pun beristirja. Fakultu, aku katakan Allahumma zirni fi musibati walau fi bahri minha, summa roja'tu ila nafsi, kemudian jadi maksud roja'tu aku jadi berharap kembali naon gitunya, anu bakal ngaganti kepada diriku nafsi gitu kan ya. Wakultu, dan aku berkata min aina li khairun min Abi Salamah, kira-kira apa yang lebih baik dari Abu Salamah ini gitu kan ya. Karena Abu Salamah suaminya meninggal ya, fa abdalani Allahu bi Abi Salamah khairun minhu, ternyata Allah mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditikah ke Rasulullah. Jadi Rasulullah lebih baik. Jadi Ummu Salamah ini salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah mengatakan itu kan Rasulullah Ummu Salamah sampai berharap kira-kira yang lebih baik dari Abu Salamah siapa gitu kan. Ternyata Allah menggantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan ya. Nah, hadirin wa rahimakumullah itu ya. Jadi satu anjuran perintah untuk mengucapkan istirja di saat kena musibah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan untuk berdoa ya, berdoa yang kita sama-sama hafal, dan itu merupakan perlu kita praktekkan dalam kehidupan di saat kita mendapatkan musibah gitu kan ya. Musibah entah itu yang sifatnya kehilangan benda atau sesuatu yang menyedihkan ya. Di samping kita minta pahala, ya Allah berikanlah pahala, berikanlah sesuatu yang ganti dengan lebih baik. Dan itu mungkin rasakan dalam keseharian sehari-hari yang tidak misalnya musibah gitu ya, waduh hilang sesuatu, ternyata ayah ganti nah gitu kan. Di mana lah ya gitu ya. Allah Maha Kuasa ya. Nah itu iwati rahimakumullah, tadi salah satu orang-orang yang sabar itu mengucapkan istirja. Orang sabar itu apa tuh? Orang sabar itu adalah orang yang sama dengan ridho ya. Sama gak sabar dengan ridho? Sabar itu artinya ridho itu sururul qalbi bimuril qada. Jadi kalau ridho itu sururul qalbi, jadi lapangnya hati, bimuril qada, dengan pahitnya ketentuan. Jadi ridho. Jadi hati terungsing gitu ya, galau gitu.
Surul qalbi birruqa, sabar. Sabar bukan berarti pasrah saja. Sabar artinya menerima sesuatu yang Allah takdirkan, tentukan, kemudian terus berusaha dan berusaha. Ya. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian kita nanti masuk ke babul wujubi ibadatil marid. Jadi iyadatil marid. Babul wujud iyadatil marid, jadi bab wajib atau hak iad menengok orang sakit. Nah di sini di Al-Tafun saja, padahal dari tengok ya, tapi didoakan senantiasa diberikan kesehatan gitu ya. Itu ini seksi humas ini yang ini ya. Tadi kalau saya itu seksi humasnya saya kalau di alumni Hadisat, karena gini segan kan. Dia misalnya informasi di grup punten abdi teu damang gitu nya, dirawat di rumah sakit pas saya dilonggok gitu kan ya. Kalau gitu kan. Tapi makanya saya di alumni haji teh sok lamun aya ketua regu, jadi ketua regu yang waktu berangkat haji masih difungsikan dia membawahi 10 orang ya. Itu setelah pulang pun ketua regu tidak dibubarkan. Dia sebagai koordinator anggotanya. Kalau ada apa-apa informasikan. Dan kadang-kadang yang bersangkutan mah izin gitu. Tapi benar sih kalau bergrup dengan yang sudah umuran lo bakal rasa. Kalau grupnya yang udah 40 ke atas ada aja laporannya. Lo bakal rasa. Ya artinya tadi menginformasikan, misalnya seperti tadi ya ada. Makanya saya males kalau di rumah misalnya ada sedikit keluhan demam gitu istrinya. Lo bakal rasa. Jadi jangan ngomong sakit kalau di rumah. Harus sehat selalu, lo bakal rasa. Saya yang lebih pertama dapat informasi, Mas Soleh ada yang dirawat, Bapak X dirawat, oh ya, informasi kan, sedang dirawat di mana, misalnya di rumah sakit ini, gitu kan ya, seperti itu, kadang-kadang seperti, nah itu yang ya, jadi perlu gitu ya, artinya minimal kita doakan kan, doakan, ya walaupun di artinya ya mudah-mudahan, secara umum sih kita doakan, mudah-mudahan warga Alta senantiasa diberikan kesehatan, walaupun sekali lagi hidup ini tidak selamanya sehat, ada kalanya sakit. Pak Manto sudah beberapa hari tahu Pak Manto lagi ke Jawa kan, udah subuh beberapa. Misalnya kan Deden sih sempat ditanyakan. Ini dia oleng, saya tadi malam pulang dia berjual belas menit dikit, ya Allah mana bawa keramik gitu teh. Oleng pada sih baru pulang kan, ya Allah tidur berapa jam? Ya, intikan sehat saja. Jadi saya sendiri kan kemarin maghrib ke masjid mah ada yang maghrib isya abah iman gitu kan ya. Tapi Kang Ruby ya adannya kalau misalnya. Baik, besok masuk ke bab wujubi iyadatil marid, dan bab tentang wajib menengok orang yang sakit. Nanti termasuk di dalamnya kita memberikan support, memberikan kegembiraan, motivasi gitu kan ya. Baik hadirin wa rahimakumullah, tadi ya sekali lagi babul istirja, jadi mengucapkan innalillahi saja rojiun ya. Jadi di saat kita ditimpakan musibah kita ungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kemudian disambung Allahumma azirni fi musibati wa khufri bi khairin minha. Ya Allah, berikanlah pahala, berikanlah kebaikan, berikanlah suatu kebaikan kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Nah ini ada hadis dari Abu Salamah datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan, kemudian sampaikan ke Ummu Salamah istrinya, kemudian Ummu Salamah mengamalkan itu. Nah di saat telah meninggal, kemudian Abu Salamah mengatakan itu. Saudara siapa yang salah? Itu mungkin asbabun nuzulnya tentang doa Allahumma azirni fi musibati wa hlufli bi khairin minha. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari pun kita mudah-mudahan apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan, doa itu kemudian Allah menggantinya dengan yang lebih baik ya. Lebih baik menurut pandangan Allah gitu kan ya, menurut pandangan kita ya. Sekali lagi saya tanamkan, saya ajak marilah kita pandai-pandai berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ya berhusnudon, berbuat bersangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup ada dalam ketenangan ya insyaallah. Itulah mungkin ya Pak Odang semua ibadati rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini.
tentang Kitabul Mardik ya, bab tentang kitab sakit ya. Nanti masuk tentang nanti ke bab ini bab sakit kan, nanti bab tentang bagaimana tentang ini bab jenazah masuk sana ya. Bagaimana kita kan sakit meninggal. Tapi yang kalau meninggal tidak ada kaitan dengan sakit, sebenarnya artinya orang yang sehat atau meninggal. Makanya kematian ini itu datang setiap saat. Ini dalam ayat pun demikian, walaupun kamu berlindung di benteng yang kokoh, kematian itu senantiasa mengikuti. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tidak hanya kita, tapi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang tersayang, yang kita cintai, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya meraih husnul khotimah? Rutinkan amalan kebaikan-kebaikan walaupun sedikit, tapi rutin, itu yang akan menjaga, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam meraih husnul khotimah. Demikianlah hadirin wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharingkan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersabar, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada kata hidup ini tidak luput dari ujian dan ujian. Bagi seorang muslim, ujian yang ditimpakan kepadanya merupakan itu ada untuk meningkatkan derajat dan juga untuk menghapus sebagai dosa-dosa, dan insya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita sabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tadi.